Shalom, horas madihamu na tua-tua nami, amang inang, ruas nihuria lansia, nasian kategorial seksi lansia. Bongot mahita tupar saura nabadia, ima PHD seksi lansia secara online. Alani i amang inang, tapahohoma roha dohot pikirata di ingana tabe, martang yang mahita sangobas di bagasan rohat tabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marede mahitasian buku ede nomor 10, taedehon holan ayat sada. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua kami seksi lansia. Firman Tuhan yang akan dibacakan dan menjadi renungan untuk kita dalam PHD lansia secara online pada hari ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 27 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya.
dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu. Hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini atau khotbah pada hari ini diawali pada ayat pertama dengan kata pada waktu itu. Kalau dalam bahasa Batak, didokdo padohan di ari nasasadai. Pada waktu itu atau di ari nasasadai. Memang tidak ditentukan kata pada waktu itu atau di ari nasasadai kapankah itu akan terjadi. Tidak diberitahukan kapan tanggalnya, bulannya, atau tahunnya. Tetapi di sana mau dikatakan bahwa akan dan pasti terjadi di waktu Tuhan. Di waktu yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi janji Tuhan ini pasti akan terjadi. Artinya apa yang diberitakan ini berbicara sebuah janji, berbicara sebuah padan, berbicara suatu perkataan Tuhan yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Khususnya di dalam nats ini apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bangsa Israel di dalam pembuangan dan menantikan pertolongan Tuhan. Tentu ada alasan yang kuat mengapa Tuhan pada akhirnya harus membuang bangsa Israel, harus menjadikan bangsa pilihannya itu sebagai bangsa tawanan atas bangsa lain. Bukan karena Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk menolong mereka, tapi tentu Tuhan memiliki maksud tertentu atas rencananya tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini kita mendengarkan sebuah janji, sebuah padan, sebuah hal yang akan pasti terlaksana yang disampaikan oleh Tuhan atas bangsa Israel. Apakah itu? Yaitu janji Allah untuk menghukum Lewiatan. Kita temukan di dalam nats ini kata Lewiatan pada ayat yang pertama. Dikatakan Lewiatan atau ular yang meluncur dan ular yang melingkar. Siapakah Lewiatan yang dimaksud dalam nats ini? Kenapa Tuhan katakan akan memusnahkan Lewiatan itu? Lewiatan adalah gambaran suatu kekuatan dahsyat dalam personifikasi ular yang meluncur dan ular yang melingkar, sebagai lambang dari bangsa-bangsa yang menindas Israel. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Lewiatan ini menurut mitologi bangsa Kanaan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi Leviatan dalam bahasa Batak atau Lewiatan bahasa Indonesia adalah personifikasi jenis ular yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, beberapa bangsa yang disebut dengan Lewiatan ini dapat kita lihat juga perbandingannya dalam Mazmur 74 ayat 13. Siapakah yang dimaksud dengan Lewiatan yang akan dimusnahkan Tuhan dalam nats ini? Yaitu bangsa-bangsa yang menindas Israel. Siapakah itu? Kalau kita boleh lihat di dalam Alkitab, gambaran Lewiatan ini adalah bangsa Asyur, bangsa Mesir, bangsa Babel. Jadi 3 bangsa inilah yang dimaksud dengan Lewiatan kalau kita temukan di dalam Alkitab. Nats ini mau memberitahukan janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yesaya bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan. Bahwa mereka akan dikeluarkan oleh Tuhan dari kesengsaraannya. Bahwa mereka akan dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Tentulah ini menjadi kabar yang menggembirakan. Siapapun kita, ketika kita dalam kesusahan, lalu kita mendengarkan kabar baik bahwa kita akan ditolong, kita akan diselamatkan, tentu kita akan merasa begitu bahagia. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ketika mereka dalam pembuangan, ketika mereka putus asa, ketika mereka tidak punya pengharapan, lalu Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, "Aku akan menolongmu
pada hari itu. Artinya pasti terjadi walaupun belum ditentukan kapan waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita tentulah sangat menantikan janji Tuhan. Ada banyak keluarga yang berdoa menantikan jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu, tua-tua nami lansia banyak yang berdoa untuk keturunannya, untuk pinoparnya. Barangkali untuk anaknya, untuk barunya yang belum mendapatkan pasangan hidup. Terus menantikan jawaban Tuhan atas doa. Terus menantikan janji Tuhan. Juga ada mungkin saudara-saudari amang inang yang memiliki pinopar masih menantikan keturunan, cucu, pahopu. Terus didoakan setiap hari, tapi belum Tuhan berikan. Nats ini mau meneguhkan kita bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Jika dikatakan Matius 21 ayat 22, mintalah apa saja yang kamu inginkan dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan mendapatkannya. Itu berarti janji Tuhan pasti terjadi. Tapi kita harus terus meminta kepada Tuhan. Oleh karena itu, amang inang, lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi impian, harapan, tangiang, pakirimo ni halak amang dohot inang, untuk sesuatu dalam kehidupan atau dalam keluarga besar atau pinopat, teruslah doakan, teruslah minta. Tuhan akan hadir, Tuhan akan selalu menolong. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, di dalam nats ini mau diingatkan bagaimana Tuhan akan bertindak untuk membela bangsanya. Sebagaimana Tuhan memusnahkan kaum Lewiatan itu, seperti itulah Tuhan akan memusnahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari, kita melihat sepertinya hidup orang yang berbuat jahat begitu lebih baik daripada kita, tapi nanti ada waktunya Tuhan akan menghukum mereka. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan juga, kalau kita tidak meminta pengampunan daripada Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan akan menghukum kita. Seperti bangsa Israel yang dihukum oleh Tuhan. Adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya kepada mereka, agar mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan pada perenungan yang kedua ini. Untuk kita lebih sadar di dalam masa tua amang dan inang, supaya terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya terus semakin karib dengan Tuhan, terlebih juga di masa-masa tua, supaya Tuhan senantiasa merangkul amang dan inang, menjaga pinopar amang dan inang semuanya. Dan di dalam kehidupan setiap hari, poin yang kedua ini mau mengingatkan kita betapa Tuhan akan memusnahkan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ada waktunya amang inang, kalaupun kita melihat sepertinya baik-baik saja semua berjalan, walaupun yang dilakukan itu tidak baik, yang dilakukan itu jahat oleh seseorang mungkin yang kita kenal atau yang kita ketahui, tapi percayalah, ada waktunya nanti Tuhan akan tunjukkan keadilannya. Tuhan akan tunjukkan theodise atau keadilan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah nats ini menjadi renungan yang kedua untuk kita semua. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nats ini Allah dilukiskan sebagai penjaga kebun anggur. Allah dilukiskan sebagai penjaga kebun anggur, dan Allah membuang segala tanaman hama yang merusak tanaman inti. Kalau Tuhan penjaga kebun anggur, kita adalah kebun anggurnya. Dan seperti kita tahu, di dalam ilmu pertanian selalu saja ada hama, tumbuhan yang mengganggu. Seperti itulah Tuhan hadir sebagai penjaga kebun anggur, yaitu membuang tanaman yang akan merusak, membuang hama yang akan merusak pohon anggur atau pohon inti. Sekarang kalau kita adalah pohon anggur Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita, memastikan bahwa Dia memelihara hidup kita. Segala hama, tanda kutip, atau pohon-pohon di sekitar yang merusak inti, pohon inti itu akan dibuang oleh Tuhan.
Kalau kita umat percaya kepada Tuhan, maka di sekitar kita yang mengganggu, yang merusak kita, yang berusaha untuk mencemooh kita, menjelek-jelekan kita, di sekitar kita yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita, itu pun akan Tuhan tolong atas kehidupan kita. Tuhan akan bertindak atas mereka semua. Yang pasti, yang Tuhan inginkan, kita tetap percaya, tetap memberikan kehidupan kita, memasrahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia senantiasa akan menolong kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari perusak-perusak tanaman. Tapi itu berlaku hanya kepada orang yang mau mencari Allah, maka Allah pun akan menerima mereka. Kita bisa baca itu ayat 4-5. Dia akan memberkati umatnya sehingga dapat bertumbuh dengan baik. Jadi hidup kita akan diberkati karena Tuhan menjaga kita. Kita akan safe, kita akan selamat. Kita pasti tumbuh dengan baik, bertunas, menghasilkan buah yang banyak, hingga orang dapat menikmatinya. Itu yang kita baca pada ayat yang ke-6. Allah akan memberikan kepada kita berkat melimpah saat kita mau mencari Tuhan. Nas ini yang ketiga mau mengatakan bahwa bangsa Israel keadaannya akan dipulihkan. Kota yang semula kosong dan gersang akan kembali dipenuhi, penduduknya yang terserak-serak akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka akan menyembah Allah Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita seperti pohon anggur yang akan diselamatkan, akan dirawat oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, maka kita akan jauh dari segala mara bahaya. Dia akan merawat kita seperti seorang bapa yang merawat anaknya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dia akan menjaga, memastikan apa yang kita perlukan semua terpenuhi. Tetapi ingat, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin berserah kepada Tuhan. Marilah dalam nas ini kita percaya bahwa kita adalah pohon anggur Tuhan yang akan selalu dirawat, dijauhkan dari segala mara bahaya, asal kita mencari Dia, asal kita tetap percaya kepadanya, sampai hari kedatangannya kelak. Kiranya firman ini menguatkan saudara-saudari dan memberkati setiap pendengar. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya hati kami melimpah dengan syukur dan kami semakin percaya bahwa janjimu sungguh sangat nyata dalam hidup kami, penyertaanmu sungguh sangat sempurna bagi kami, dan Kau senantiasa merawat, menjaga, membimbing kehidupan kami, khususnya juga untuk jemaat-Mu lansia, bersama dengan seluruh keluarga besar yang Tuhan berikan. Berkatilah jemaat-Mu, kaum bapak, kaum ibu lansia, biarlah mereka dalam masa tuanya tetap bersorak dan memuji nama Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudari kami, kaum lansia sedang sakit, sedang dalam pemulihan, atau bahkan juga ada yang terpapar COVID-19 saat ini harus dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu lansia supaya mereka tetap mendapatkan sukacita dan memperoleh pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Biarlah firman ini meyakinkan kami bahwa penyertaan-Mu senantiasa tercurah bagi kami. Ya Tuhan Allah Maha Baik, kami berserah kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan persembahan dapat memberikannya secara QR Code yang tersedia di dalam video YouTube ini. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 753 ayat yang pertama. Yesus di jalan
rap mahita martangiang mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua kijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, sa leleng ni leleng na. Amin. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot parsaoran ito di parbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Nungasipul pe amanginang PHD Seksi Lansia secara online dihita di Bagasan Tikion. Alani hami pasahaton, salam sukacita, salam sehat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.